Dulunya gue pernah kuliah di Universitas Indonesia, jurusannya Teknik Kimia. Itu udah gue masuk 2016 sih di UI Oke. itu. Nah, kenapa nih sekarang tertarik malah jadi pindah ke UHAMKA dan ngambil jurusannya psikologi? Oh, kalau Gimana? UHAMKA dulu, Oke. UHAMKA dulu mungkin ya, baru psikologi. Kalau UHAMKA, setelah gue bandingin dari semuanya, itu cuman UHAMKA doang, karena gue nyarinya Universitas Islam kan. Yes. Itu untuk bisa memenuhin kebutuhan akidah gue. Setelah itu, gue pengen dibandingin sama mata kuliah yang dikasih dan fasilitas yang dikasih. Gue ngerasa UHAMKA tuh bisa nyukupin itu semua yang gue cari dibandingin universitas lain, dan itu tempatnya di Jakarta, kebetulan banget. Jadi gue gak perlu jauh-jauh lagi. Terus yang kedua, kenapa psikologi? Karena gue ngerasa ada pertanyaan-pertanyaan yang gak gue bisa jawab lewat sains sih. Jadi gue pengen belajar dari manusianya itu sendiri. Jurusan yang menyenangkan dan aplikatif bakal banyak belajar hal tentang perilaku manusia dan masih banyak lagi, apalagi kalau bukan Fakultas Psikologi UHAMKA. Nah, fakultas ini banyak banget peminatnya loh di setiap tahunnya. Udah, pokoknya kamu nggak perlu mikir panjang karena Fakultas Psikologi UHAMKA salah satu fakultas terakreditasi A. Kalau kamu punya ketertarikan di bidang psikologi, UHAMKA bersedia dengan senang hati mewadahi kamu semua untuk belajar dengan kualitas terbaik. Dan saatnya kamu mempersiapkan diri sebagai bagian dari Fakultas Psikologi UHAMKA. Halo semuanya, kembali lagi di U-Talk Podcast, UHAMKA Talk Podcast. Nah, hari ini spesial karena bintang tamunya adalah seorang mahasiswa baru 2022. Nah, kebetulan banget nih dia ini jurusannya sama kayak gue, tapi pengalamannya sudah lebih banyak dari gue. Gila, keren banget nih. Coba nih, kita langsung aja nih kenalan sama, silakan. Halo, nama gue Fatur Rohman dari Fakultas Psikologi, jurusan Psikologi. Gue masih baru di UHAMKA di tahun 2022 ini. Dan kebetulan juga sebelumnya mungkin gue udah pernah kuliah, jadi ini bukan pengalaman baru juga buat gue di kuliah di psikologi ini. Nah, sebelum nih ya kita kulik lebih lanjut, tadi kan katanya dia udah nge-spill ya. Udah nge-spill katanya dia pernah kuliah sebelum di UHAMKA. Nah, sebelum itu ditanya dulu nih, gimana rasanya jadi mahasiswa baru lagi? Rasanya sih enak banget Kak, karena enak banget ya? Iya, karena berasa muda lagi. Waduh, iya sih berasa karena temennya lagi. muda-muda ya? Iya, teman-temannya muda, walaupun saya dipanggilnya Om biasanya seangkatan. Aduh. Tapi seru banget Seru teman-temannya. banget ya. Kayak beda generasi, beda kultur. Itu asik banget sih, apalagi kuliah di psikologi kan. Jadi makin kenal manusia manusianya. Wah, keren. Terus kemarin gimana nih ngikutin peta dan lain-lain, itu seru banget nggak? Ada apa nih? Ada insight yang gimana? Nih, sebenarnya peta psikologi kan jadi 4 hari online berturut-turut kan. Betul. Tapi anehnya, walaupun online itu seru banget sih. Kenapa? Karena apalagi peta F-nya. Peta F-nya berkerasan banget. Ada salah satu materi yang disampaikan tentang self-diagnose kan, yang bahayanya gimana. Dan yang menurut saya jadinya setiap panitianya dari mulai dosen sampai semua kakak-kakaknya tuh kayak mikirin apa yang dibutuhin sama mahasiswanya untuk bisa ngikutin perkuliahan 4 tahun ke depan. Dan itu jarang banget sih di kampus-kampus lain yang di serve kayak gitu sama panitianya. Itu ya berarti emang gitu sih. Apalagi sekarang kan UHAMKA ini sudah terakreditasi unggul. Jadi memang yang dikasih ke mahasiswanya juga pasti yang sudah bagus-bagus dan ya terpercaya gitu. Nah, oke nih sekarang aku mau nanya. Tadi kan udah bilang katanya lo nih pernah kuliah sebelum di UHAMKA. Nah, boleh dong kasih tahu di mana dan tadinya tuh jurusannya apa? Dulunya gue pernah kuliah di Universitas Indonesia, jurusannya Teknik Kimia. Itu udah gue masuk 2016 sih di UI itu. Nah, kenapa nih sekarang tertarik malah jadi pindah ke UHAMKA dan ngambil jurusannya psikologi? Oh, kalau UHAMKA dulu, Okay. UHAMKA dulu mungkin ya, baru psikologi. Kalau UHAMKA, setelah gue bandingin dari semuanya, itu cuman UHAMKA doang, karena gue nyarinya Universitas Islam kan. Yes. Itu untuk bisa memenuhin kebutuhan akidah gue. Setelah itu, gue pengen dibandingin sama mata kuliah yang dikasih dan fasilitas yang dikasih. Gue ngerasa UHAMKA tuh bisa nyukupin itu semua yang gue cari dibandingin universitas lain, dan itu tempatnya di Jakarta, kebetulan banget. Jadi gue gak perlu jauh-jauh lagi. Terus yang kedua, kenapa psikologi? Karena gue ngerasa
ada pertanyaan-pertanyaan yang gak gue bisa jawab lewat sains sih. Jadi gue pengen belajar dari manusianya itu sendiri. Itu sih. Tapi ada juga alasan-alasan kecilnya pastinya. Keren banget ya. Emang kalau udah ngobrol sama yang gini agak kurang nih, gue kayak tertutup nih gitu. Senior saya. Aduh, lebih senior dia ya untuk pengalamannya gitu. Nah oke, berarti tadi gue setuju banget. Karena memang di UHAMKA sendiri ini gue setuju mereka ini nggak cuman ngasih pengetahuan umum, tapi ngasih juga pengetahuan dari agamanya. Apalagi kita tuh diajarin banget gimana caranya mengenal Islam dari ajaran Muhammadiyah tentunya. Dan itu bagus banget gitu, keren-keren. Dan iya apa? Itu pengalaman baru juga gak sih Kak? Betul. Kayak saya kaget juga waktu Baitul Arkam tiba-tiba dia undang kayak gitu kan. Oh ya? Iya tiba-tiba. Enggak maksudnya dapat undangan Baitul Arkam kan. Nggak expect apa-apa. Saya ngiranya oh yaudah ospek aja. Ternyata ada kayak gitunya. Iya benar. Karena emang di UHAMKA itu nggak cuma peta, jadi ada Baitul Arkam juga. Kalau Baitul Arkam kemarin kegiatannya apa aja loh? Kebanyakan materi sih dari mulai ke Muhammadiyahan, cara ibadah, sampai gimana kita bersikap sebagai mahasiswa Islam kan. Dan itu keren banget, serasa kayak pesantren kilat gitu loh. Pesantren kilat. Iya sih bener-bener. Padat banget, tapi materinya juga disampaikan bagus banget. Kayak orang-orang yang ngisi materi itu bener-bener apa ya, berpengalaman lah di bidangnya. Oke, nah gue mau nanya juga nih. Kan berarti udah mulai kuliah offline. Udah mulai dari Senin kemarin lah ya. Yeah. Nah gimana nih pengalamannya untuk beberapa hari dari kemarin ngikutin perkuliahan di UHAMKA ya? Masih 3 hari sih ya, masih baru. Jadi baru ya 4 kelas lah. Tapi gue ngerasa kayak ada potensinya tuh untuk kelas ini bisa bikin mungkin gue sebagai yang bilang orang-orang mahasiswa ambis ya. Tapi itu bukan untuk mahasiswa ambis juga. Gue yakin yang dari gue lihat UHAMKA tuh bisa ngedorong mahasiswanya maupun ambis nggak ambis tertarik belajar atau enggak untuk lebih kritis lagi. Betul. Mulai dari awal gue kelas itu modelnya udah pertanyaan-pertanyaan segala macam ditanyain sama dosennya. Jadi gue ngerasa, oh ya gue nggak salah sih milih di sini. Ya bener banget. Gue juga waktu itu mikir kayak gitu sih. Kayak gue tuh seneng banget masuk UHAMKA, apalagi di psikologinya karena wah ternyata kurikulumnya tuh udah tinggi banget dan juga ya maksudnya kitanya tuh juga bisa ngikutin ya walaupun ya stres-stres dikit, tapi tetap bisa enjoy aja gitu. Apalagi nanti lo akan ngerasain sih gimana cara dosen nge-treat kita sebagai mahasiswa itu pokoknya bagus banget menurut gue. Karena apalagi di psikologi dosen-dosennya tuh mengerti mahasiswa banget gitu. Setuju. Setuju ya? Karena salah satu dosen aja sampai ngingetin untuk makan. Wow. Kayak nggak ada lagi di foto slide kayak gitu. Nah tapi kalau dari segi tadi kan lo cara belajar dan lain-lain. Kalau dari dosen-dosennya lo gimana? Dosen-dosennya cukup open sih yang gue kaget. Gue nggak expect bahwa PTS akan se-open ini. Tapi ternyata dosen-dosennya itu lebih open terhadap pertanyaan. Nggak peduli pertanyaannya ke arah mana, mereka akan tetap menjawab itu dengan baik dan benar kayak. Dan kapanpun gue nanya, kayak random misalnya ketemu, tetap dijawab aja gitu sama mereka. Jadi nggak ada bosennya. Gue kaget juga sih. Biasanya nggak ada yang mau ya dosen kayak gitu? Kadang sih ya, jarang ya maksudnya. Tapi di UHAMKA lo dapet itu. Iya dapet itu. Selain itu ada nggak nih pengalaman-pengalaman menarik atau yang bikin lo culture shock? Karena lo abis dari universitas negeri, lo tuh sekarang kuliah di swasta. Islaminya sih Kak. Oke. Kebanyakan acara-acara kayak berbau-bau Islami gitu. Tapi gue nggak nyesel juga karena emang itu yang gue cari kan. Betul. Tapi yang bikin gue shock adalah ketika ada pengalaman unik sebenarnya. Ketika gue ke perpustakaan. Ketika gue ke perpustakaan, gue nggak expect bahwa gue akan di-treat se-open itu sama penjaga perpustakaannya, sama pustakawannya. Gue bener-bener dicariin buku, bener-bener diajak diskusi tentang buku yang gue cari. Karena waktu itu lagi bantuin teman buat esai kan. Dan kayak gue nggak ngalamin ini di PTN. Gue ngalamin ini di PTS dan itu anehnya. Dan gue penasaran deh jadinya, kan lo waktu di kuliah di yang sebelumnya, pasti kan lo akan ngalamin perbedaan belajar, teman-temannya juga, dan lo, apalagi sekarang lo akan bergaul dengan anak-anak yang di bawah lo. Nah, gimana tuh caranya lo bisa nge-manage itu semua? Gimana caranya kayak, balik lagi sih pengalaman juga, yang pertama. Yang kedua, kayak gue yang harus bisa nyesuaiin levelnya sama mereka gak sih? Kalau misalnya gue menua, gue akan terus dipanggil om sampai 4 tahun. Tapi serius dipanggil om? Serius dipanggil om, kadang opa. Satpam aja manggil saya pak, kalau mau parkir motor. Jadi gimana dong? Tapi gitu, tapi enaknya adalah anak-anak baru di UHAMKA itu lebih aktif-aktif. Mereka nggak individual sih. Mereka kayak walaupun berkelompok-berkelompok, tapi tetap open sama orang yang mau masuk ke kelompoknya. Jadi itu yang bikin seru.
Walaupun ada juga beberapa kasus yang berbeda kan. Oke. Ya, Nah, menurut lu gimana nih dengan sistem UHAMKA yang pembelajarannya secara hybrid? Tapi lu udah ngerasain online belum belajarnya? Alhamdulillah offline semua nih. Offline semua. Tapi minggu depan bakal ada 2 kelas yang online. Oke, nah lu udah nyiapin apa nih kira-kira? Gue udah nyiapin bakal hadir sih harusnya karena online Oke. kan apa sih godaannya banyak banget Betul, tuh. betul, betul. Tapi yang gue denger dari teman-teman gue sih, walaupun online itu kelasnya nggak akan ngantuk karena dosennya interaktif banget sama mahasiswanya. Betul. Agak bikin takut sih sebenarnya karena kayaknya harus di on mic semua tuh. Oh bukan, off cam. On cam. On cam semua. Iya, gitu Jadi kayak, katanya. oke, jadi tetap harus merhatiin nih gitu. Tapi seru loh. Tapi seru, bener-bener. Teman-teman gue ada yang kelas di taman ya kan, jadi kayak unik aja gitu. Iya, betul. Terus gue mau ini dong, coba dong kasih sedikit pesan untuk teman-teman maba yang lain nih di depan yang lagi nonton. Kira-kira mau kasih pesan apa buat teman-teman yang lain? Pesan mungkin karena gue anak psikologi juga dan karena gue udah ngeliat environment UHAMKA kayak gimana di angkatan gue ada pesan juga bahwa gue bangga banget bisa ada di angkatan ini. Itu yang pertama, kenapa gue bisa bangga? Karena gue bisa ketemu dengan orang-orang yang kuat, survive sampai saat ini, ngelewatin sesuatu yang mungkin dia doang yang tahu. Tapi nggak apa-apa kok, kita udah nggak sendirian lagi, kita bareng-bareng walaupun nggak kenal, we are here for each other, it's okay not to be okay, jangan sungkan untuk minta tolong if you need help, dan jaga diri, take care diri kalian, dan take care teman-teman yang sebelahnya, yang di bangku sebelahnya, karena kita semua berharga. Juga jangan takut untuk berkontribusi. Itu sih paham. Wah, keren banget, gila, parah. Oke deh, kalau gitu teman-teman semua terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe YouTube-nya UHAMKA TV. Oke, bye-bye semuanya. See you dari kita berdua.